Ada peribahasa zaman saya SD itu nggak mungkin lupa di otak saya sampai saya mati. Peribahasa tong kosong nyaring bunyinya. Ada frase perjalanan dalam hidup saya di mana saya merasa tersinggung dengan peribahasa itu. Kemudian juga setelah melewati frase itu, saya merasa, iya ada benar juga. Jadi ini kita bicara soal ini, sekarang soal banyak mulut atau omong besar. Dan banyak kita lihat orang terdekat kita yang bermulut besar atau banyak omong. Gimana sikap kita terhadap mereka? Saya, dalam pengalaman saya sudah sampai seumur demikian. Itu memang harus mengakui fakta bahwa orang bermulut besar itu banyak mudaratnya daripada faedahnya. Lebih berdampak negatif daripada positifnya. Banyak mulut, besar omongan. Orang-orang seperti ini tuh kalau ketemu orang tuh paling rame. Ya, ngomongnya paling besar. Orang-orang seperti ini biasanya juga tidak mau mendengar, maunya didengar. Orang-orang seperti ini itu juga banyak bisa menipu. Meskipun kalau kita lihat sisi positifnya, ya ada baiknya juga punya teman yang berani ngomong atau banyak mulut itu. Ketika kita diperhadapkan pada situasi yang susah untuk menyuarakan hati kita bisa itu minta tolong dia untuk yang maju begitu ya. Ya ada plus minusnya lah, plus minusnya. Saya hari ini cuma mau ngomong bahwa negatifnya lebih banyak. Kalau mau jujur, ketika saya akhirnya dulu punya posisi, punya kedudukan yang cukup baik ya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan begitu ya. Ada kecenderungan diri saya untuk banyak omong tadi. Ya. Kalau ketemu orang lebih banyak mau ngomong daripada diamnya atau lebih banyak bicaranya daripada mendengarnya. Mungkin ini kecenderungan orang yang mungkin merasa dirinya hebat atau apalah gitu ya. Saya pernah melewati fase itu. Ya. Mungkin dengan keberhasilan saya lah dalam banyak hal yang membuat saya akhirnya merasa gue yang harus ngomong nih, gue yang harus dominan nih. Karena lingkungan gue sekitar di bawah gue semuanya. Tapi saya sudah melewati itu. Saya sudah sampai pada posisi kalau komen atau kalau bicara itu ya hanya seperlunya atau kalau diminta. Lebih banyak berusaha untuk mengerem mulut dan membuka telinga. Lebih suka mendengar daripada bicara. Nah, dalam konteks saya sebagai pendeta, ya, kalau Bapak Ibu ikuti sepak terjang pelayanan gereja yang saya gembalakan, The Way. Kita sudah usia 6 tahun, kemarin Agustus kita merayakan hari jadi kita yang ke-6 gitu ya. Gereja kami tidak pernah, maafkan saya, pernah sekali, 2 kali, tapi tidak menjadi habit gitu untuk memberikan ruang kesaksian. Ya. Atau gereja kami juga tidak pernah mengundang hamba Tuhan yang punya kesaksian dalam hidupnya. Kami lebih suka mengundang hamba Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, Alkitab, ya, pengajaran. Meskipun tentu dalam khotbahnya ada kesaksian juga, kesaksian pribadinya, tapi tidak mendominasi dalam durasi khotbahnya itu kesaksian daripada pengajarannya. Kenapa begitu? Sebab saya sudah sampai pada titik karena saya juga pernah mengaca pada diri saya bahwa banyak ngomong itu banyak negatifnya. Dan orang-orang yang saya kenal banyak ngomong itu cuma pintar ngomong doang. Cuma pintar, maafkan saya orang Betawinya tuh ngebacot doang daripada actionnya. Tong kosong nyaring bunyinya tadi. Jadi karena menyadari hal ini ya saya agak berhati-hati. Maafkan saya agak berhati-hati kalau ketemu orang first impressionnya ya, kesan pertamanya itu orang ini banyak ngomong. Karena tadi saya melihat diri saya di masa lalu tadi. Ya.
yang setelah saya lewati, saya menyesal saya pernah ada dalam karakter atau posisi orang yang banyak ngomong tadi. Pinter ngasih argumentasi, pinter bersaksi, tapi sebenarnya hidupnya juga ternyata belum beres. Dalam pelayanan saya belasan tahun jadi hamba Tuhan, ada beberapa kali saya tertipu ya, di awal-awal pelayanan saya dengan kesaksian orang. Namanya baru pelayanan ya, ketika orang bicara banyak omong, memuji-muja kita gitu ya, atau menyanjung-nyanjung pelayanan kita gitu ya, kan kita agak terbang gitu ya, Pak. Besar kepala ya, saya udah besar kepalanya secara fisik, besar kepala lagi gitu ya. Dan itu hal yang lumrah lah ya. Semakin kita tua, semakin dewasa lah kan kita gitu ya. Nah, saya sudah seumur ini agak dewasa lah. Jadi gimana gitu ya. Nah, karena hampir orang yang saya kenal banyak omong itu ya pinter ngomong aja ya. Tapi untuk dimasukkan dalam tim ya itu agak nggak ada dampaknya atau sedikit sekali dampaknya. Lebih dalam belasan tahun saya jadi hamba Tuhan, orang-orang yang saya kenal banyak omong itu ternyata pas saya kenal bener, hidupnya lebih mengerikan daripada orang yang diam. Emang ada peribahasa juga diam menghanyutkan ya. Tapi orang yang banyak omong ini ternyata setelah saya kenal tindak tanduknya, hidupnya, karakternya, perilakunya tidak seperti yang dia omongkan begitu. Saya pernah dalam hidup saya bertemu dengan orang yang kalau ketemu selalu bersaksi, ya, selalu ngomongnya positif tentang saya, ya. Sekaligus dia bersaksi bagaimana dia dipakai Tuhan, bagaimana Tuhan memberkati dia, ya. Pernah suatu kali di masa lalu saya, orang ini datang kepada saya, waduh Pak, puji Tuhan Pak, Tuhan tuh dengar doa saya lagi butuh sesuatu. Terus Tuhan jawab doa saya. Saya yakin tuh seperti Pak Seno bilang, doa orang benar besar kuasanya. Kalau kita datang kepada Tuhan, mintanya kepada Tuhan saja, maka Tuhan pasti akan berkati kita. Bapa mana beri batu ketika anaknya minta roti kan ya Pak Pendeta ya. Saya bersyukur saja. Senang dong melihat orang yang punya pergumulan, terus dia berdoa, mengandalkan Tuhan, terus pergumulannya terjawab, doanya terjawab. Kan sukacita dong. Maksud saya bilang, itu mah biasa, kan nggak gitu juga. Saya ekspresi, oh puji Tuhan. Tuhan baik memang, Tuhan sayang sama ibu. Artinya ibu diberkati Tuhan, bapak diberkati Tuhan, saudara diberkati Tuhan gitu ya. Lepas dari itu beberapa lama kemudian ya ada jeda waktu yang cukup, saudara dapat informasi dari orang lain yang cerita sama saya, Pak kenal si ini nggak sih gitu ya. Oh iya kenal ya. Kenapa? Masa dia Pak minjem uang sampai sekarang orang yang dipinjem itu nagih uangnya supaya balik ya. Dia menghindar terus. Mending kalau menghindar Pak, sama sekali nggak ada omongan. Komunikasi mereka pernah ya beberapa kali menghubungi, saling teleponan mungkin, WA-WA-an mungkin. Tapi orang itu nggak ada tuh basa-basinya gitu ya. Bilang sorry ya uang yang saya pinjam kemarin itu belum ada, tapi saya janji nanti deh kalau ada saya akan bayar. Paling tidak saya akan cicil, tapi sabar ya. Nah orangnya kalau yang dipinjemin begitu kan enak ya Pak ya. Saya bilang yang bener. Masa dia minjem uang, masa dia berhutang? Saya bilang begitu. Bener Pak Pendeta gitu kan ya. Terus setelah saya cukup dalami ya saya cukup kaget gitu ya. Jadi rupanya momen ini ya entahlah ya jalan Tuhan ya. Saya percaya Tuhan tuh tidak diam ya. Tuhan tuh membuat saya bisa mendengar versi dari orang yang banyak ngomong ini, yang bersaksi dia doa, punya pergumulan, doanya dijawab Tuhan, diberkati Tuhan. Terus nggak lama saya dipertemukan dengan orang lain yang bercerita bahwa ada orang yang dihutangi, dipinjami uang oleh si ini ya, terus tidak dibayar-bayar ya, mengelak atau menghindar begitu, tidak sempat ngomong, nggak mau ngomongin lah, nggak mau basa-basi, nggak mau menyinggung bahwa dia punya utang sama orang ini. Terus Tuhan bisa buat dua puzzle ini ya, itu tiba-tiba satu dan saya dapat frame lengkapnya.
Bapak Ibu tahu nggak? Ternyata orang ini ya, yang ngomong sama saya, dia diberkati, doanya dijawab Tuhan itu. Berkat yang dia dapat itu ternyata hasil dari dia minjam sama orang lain. Saya ketika dapat itu narik napas, saudara. Kok bisa ya? Orang bersaksi kepada saya yang notabene dia tahu saya pendeta, hamba Tuhan, bahwa dia diberkati Tuhan, tapi dia melukai orang lain, begitu. Dia bisa menutup bungkus itu, ya, roti itu dengan bungkus roti yang bagus. Dia bilang sama saya doa Pak, punya pergumulan Pak, butuh dana sekian. Terus saya cuma nangis sama Tuhan. Terus Tuhan jawab Pak, ada tiba-tiba orang, dia sebutkan memang orangnya itu ya, datang memberkati saya dengan uang yang sejumlah yang saya minta sama Tuhan. Ya ternyata menurut orang yang dikatakan orang yang mulut besar ini memberikan berkat, tapi bersaksi, enggak Pak. Saya tuh dia datang ke rumah saya, dia hubungi saya, minjem uang. Jadi bukan saya yang berkati dia, bukan saya ngasih uang, saya dipinjemi. Lah karena saya pikir saudara seiman, udah cukup deket, ya saya pinjemi. Ini udah hampir beberapa waktu kok kalau ngomong sama saya, ketemu sama saya, sama sekali nggak nyinggung itu Pak. Saya bingung mau nagih gimana, ini karena temen. Juga udah pelayanan ya. Lucu ya saudara ya. Dan ini banyak sekali ya. Orang lebih mudah orang kalau kata orang dunia tuh kalau mau meminjam tuh manis mulutnya. Tapi kalau sudah dipinjami setan kalah serem mulutnya gitu ya. Lebih galak yang minjam uang daripada yang dipinjami uang gitu saudara ya. Dan ini fakta. Ya. Dan ini bukan kasus 1-2 yang saya temui Bapak Ibu. Sebagai hamba Tuhan hampir 17 tahun lebih, hampir mendekati, kalau diukur sebelum saya jadi pendeta udah 20 tahun, setengah umur saya sudah melayani Tuhan, saudara. Ya. Meskipun pelayanan saya dulu juga belum benar-benar amat di awal-awal pelayanan saya, seperti kalau Bapak Ibu sering dengar kesaksian saya di khotbah ya. Tapi saya sudah melayani, badan saya sudah melayani sejak saya SMP, SMA, ya, kuliah, di sekuler, di Trisakti dulu, saya sudah melayani Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti itu tuh ya banyak saya temui, bukan cuma 1-2, banyak sekali ya. Makanya saya kalau ngeliat atau ketemu orang banyak ngomong tuh saya ada kayak ada alarm, nenong gitu saudara ya. Nah, hati-hati ya. Pelami dulu, jangan terlalu percaya ya. Ikuti dulu ya. Dan apalagi saya punya pengalaman yang saya saksikan tadi, saya dulu juga banyak ngomong ya. Saya malu banget dengan kehidupan saya di masa itu. Makanya saya ingin siapapun saudara, entah tersinggung apa tidak dengan materi ini, tapi saya ingin mengajak gitu ya. Siapa tahu saudara seperti itu dan nyangkut di channel YouTube kita ini, dengar saya ngomong begini. Coba introspeksi diri. Ya. Kalau ada istrimu, suamimu, kamu tuh banyak ngomong mulu tapi nggak pernah kerja, tong kosong nyaring bunyinya. Nah, terus dengar materi ini, coba introspeksi diri. Banyak ngomong itu, kalau kalimat-kalimatnya, kesaksiannya benar, omongannya positif, bagus aja sih. Tentu pasti jadi berkat. Lebih kalau firman Tuhan yang dibagikan. Karena kan ada ayatnya tuh ya. Firman yang dibagikan gak akan kembali sia-sia. Pasti jadi berkat. Ya. Tapi kalau yang kita omongin tuh negatif ya. Kesaksian kita palsu. Kita banyak menipu orang dengan kesaksian kita. Sebenarnya A, kita ngomongnya B, seperti yang saya saksikan tadi. Coba introspeksi diri. Karena jangan-jangan nanti kita tidak bisa masuk ke surga gara-gara mulut. Ya, gara-gara mulut. Mulut ini bisa kita pakai untuk memberkati. Tapi baca di Alkitab deh. Mulut ini juga bisa untuk melepaskan kutuk. Perhatikan deh. Mulut ini bisa, yang kita ucapkan, bisa memberkati kita. Tapi sekaligus, mulut ini ketika kita keluarkan kata-kata sia-sia, malah hal-hal yang jelek yang akan menimpa kita. Mulut ini bisa menjerat kita. Saya sih nggak mau di dalam sisa hidup saya punya kesaksian yang buruk. Sehingga kalau saya mati nanti orang ingat yang buruk tentang saya. Mungkin di masa lalu ada yang buruk dari yang saya kerjakan, yang pernah disaksikan orang. Tapi saya sudah berubah. Berusaha untuk berubah.
Jangan sampai nanti kalau saya mati, di peti mati, berbujur kaku, peribahasa bahwa harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, itu tidak terjadi atas saya. Sebab yang saya tinggalkan hanya hal-hal yang negatif saja. Saya mengetuk semua yang dengar ini untuk coba introspeksi diri. Kalau hari-hari ini kau banyak mulut, besar omongan, coba mulai rem, mulai kunci. Sehingga kalaupun keluar, hanya kata-kata yang baik, positif, sekaligus kesaksian hidup yang benar. Jangan bersaksi palsu. Terlebih berani bersaksi palsu di mimbarnya Tuhan. Saya bukan menghakimi, sebab penghakiman bagi Tuhan. Hanya untuk Tuhan. Dan hanya Tuhan yang bisa menghakimi kita. Tapi kalau kita di mimbarnya Tuhan, dalam pelayanan, bersaksi bohong, bersaksi dusta, saya ngeri ngebayangnya. Saya ngeri ngebayangin. Saya berharap semua kita tidak pernah ngelakuin hal itu. Kalau pernah bertobat, dan ubahlah dirimu. Kunci mulutmu rapat-rapat. Bukalah telingamu lebar-lebar. Kalau kita buka mulut kita, gunakanlah untuk memberkati. Dan untuk mengatakan yang benar. Haleluya.